pengen ngletak wong nggih. Oh, dadi Sumanto loro kowe. Aku golekno ndang nomor handphone Rian Jagal. Daftar. Ora sing iso ngetok-ngetok apik kan kae gitu. Wah, saiki buka barbecue deh. Nggih. Nah, kebetulan hari ini juga sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Dan juga di sini ada teman-teman dari mana? Ya. Kantor Administrasi Veteran Solo Raya. Iya, betul sekali. Sekarang kita sudah kedatangan Pak Purwanto, Bu Titi, Bu Susela, Pak Susela. Pak. Hati-hati Lendoro, hati-hati. Pak Susela. Urung tau tak bedil. Napa? Bedil. Tembak aku. Wah, don cali mortir mbok lho kowe. Mortir. Wah, gini-gini delekan biar dadi mantan lempar-lemparannya nggo granat. Lempar dong. Ora lempar granat. Karo bom ikan ya, Pak. Kulino. Bom Apa ikan. bisa bojomu? Apa nelayan po? Ini kita mau Iya. nanya nih buat Bapak dan Ibu nih. Apa tuh yang disebut Kaminfet Cat dan fungsinya serta tugas dan tanggung jawabnya Kaminfet itu apa sih nih yang mau jawab? Pak Purwantio, monggo. Kami memberikan jawaban. Jadi untuk Kaminfet Cat itu sendiri adalah kantor administrasi veteran dan cadangan dari Angkatan Darat. Oh, cadangan ya. Berarti kalau soalnya kehabisan baru kesini. Gitu. Bukan begitu. Jadi untuk cadangan-cadangan ya yang purna tugas. Oh, jadi yang sudah pulang tugas itu maksudnya ke cadangan. Iya. Nah, itu untuk di wilayah Kodam Diponegoro itu ada membawai 36 Kaminfet Cat tersebar di seluruh kabupaten dan kota madya. Jawa Tengah itu. Jawa Tengah itu ada 36. Nah, kemudian yang kami hadir di sini itu ada 2 Kaminfet Cat 30 Boyolali dengan Kaminfet Cat 29 Klaten. Oh, Boyolali dan Klaten. Nah, kemudian kami dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu adalah untuk membantu pelayanan administrasi, pengurusan bagi para bapak-bapak veteran yang sudah purna tugas dalam kepengurusan hak-haknya. Nah, itu nanti karena beliau dulu yang purna tugas ini adalah dulu pejuang yang dulu udah pernah melaksanakan tugas operasi, mungkin dari negara memberikan penghargaan untuk beliau-beliau ini. Nah, jadi ini tugas kami yaitu mulai dari pencatatan, penerimaan, registrasi, kemudian nanti pengelolaan data bagi beliau-beliau itu. Oh, ya, jadi tugasnya seperti itu ya. Nah, ini kalau bisa saat ini para veteran-veteran kita belum 100% terdaftar ya, Pak ya? Belum, Pak. Mungkin yang terakhir yang kami terima untuk pendaftaran di Kaminfet Cat itu untuk operasi Seroja tahun 76. Itu yang terakhir. Karena nanti rencana ke depan ada veteran yang dari misi perdamaian di bawah naungan PBB. Itu nanti rencana untuk masuk veteran dan sekarang sudah mulai untuk pendaftaran. Oh iya. Kalau maaf operasi Seroja itu dulu di rumah sakit mana, Pak? Di rumah sakit jiwa. Kalau di Kentingan, kalau di Klaten di mana? Jadi itu bukan operasi orang sakit tapi Operasi Seroja iki sijine operasi zebra. Mokmen. Oh iya. Lah kowe iki ya rena-rena to. Operasi itu kalau di TNI itu maksudnya kayak pembebasan Irian Barat itu contohnya operasi-operasi kayak gitu. Terus kemarin daerah konflik gitu. Tugas seperti itu namanya operasi. Di daerah rawan terus di daerah konflik. Mbok tolong dikirim petugas ke konflik keluarga saya. Termasuk veteran, ini pinter sekali masalah veteran. Veteran. Nyuwun sewu niku nembe galau, Pak. Ini nembe galau niku cerdas sangat. malah kalau nggak cerdas. Mboten, biasane mboten. Kula niku tenggriya nggih gadah veteran. Nggih. Apa? Sing dolor ngono kae lho. Meteran. Piye dimeteri saiki piye kowe? Aja. Kowe iki sembrono ya. Nah, ini kalau ini mengenai Kaminfet itu kantornya berada di mana? Terus struktur organisasinya itu bentuknya seperti apa? Betul. Ibu mungkin, Oh, ya. Titi mau Ya. menjawab, monggo. Ya, terima kasih.
untuk Kanwinfet itu struktur organisasinya itu dibawa langsung dari Kodam di Semarang yang berpangkat kolonel, Kababin. Kababin itu pangkatnya kolonel. Kemudian dia membawahi 36 Kanwinfet yang ada di seluruh kabupaten-kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Kemudian dan DIY itu. Kanwinfet itu dijabat oleh seorang mayor. Kemudian dia mempunyai staf, yaitu dibantu KU Regring. KU Regring itu singkatan dari Kepala Urusan Registrasi dan Penyaringan. Kemudian KURVET itu Kepala Urusan Veteran. Kemudian KURCAT itu bagian cadangan. Dan dibantu dengan staf TUUT. Jadi ya TUUT itu membawahi seperti administrasi di kantor. Jadi kalau KU Regring itu penyaringan untuk veteran-veteran. Kemudian kalau KURCAT itu mencatat semuanya yang ada veteran yang ada di kalau saya di Boyolali. Kemudian kalau KURVET itu mencatat orang-orang yang sudah mendapat tunjangan atau limpah janda yang menerima tunjangan dana itu lewatnya veteran KURVET itu tadi. Oh begitu. Terbagi-bagi ya, tugasnya. Nah, itu Pak D-nya CP dulu komandan peleton tuh Bu. Peleton. Oh peleton. Pak saya dulu Pak D saya komandan peleton. Tapi kalau pas upacara baris di sekolahnya toh. Ini nanya sama Pak Susilo ini, Pak Susela. Pak Susela ini loh. Abu apa Pak? Pak Susela. Ini vokalisnya Raja, Ian Susela. Iya. Oke Kak Sela ya. Oke Pak mau tanya nih bagaimana tahapan proses penerimaan calon veteran dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, mohon dijelaskan. Jadi gini ya, untuk pentahapan. Pertama pendaftaran, yang bersangkutan datang ke Minpet. Minpet nanti menemui saya, KU Regring. Jadi setelah saya cek, memenuhi syarat, baru saya arahkan untuk melengkapi persyaratan. Untuk selanjutnya kalau sudah saya proses di tempat saya sudah selesai, dikirim ke Semarang. Oh, berarti saking gini jenengan riyen numpuk persyaratan, baru kalau jenengan sudah persyaratan lengkap terus ditambahi persyaratan sesuai yang Anda minta diarahkan kali Pak Susela. Tapi nek pun lengkap dikirim ke Semarang. Oh. Nah, Semarang diproses. Setelah selesai memenuhi syarat kirim Jakarta. Lah iki sakniki kula badhe tanglet syaratnya napa mawon? Wah banyak. Lah Pak ini gini. Siji tok syaratnya banyak. Syarat umum atau khusus dulu? Oh. Syarat umum dan khususnya. Kalau khusus itu dari tempat saya harus tua. Belangko pendaftaran. Terus veteran ratu ya ora pusing. Hidup riwayat keperjuangan. Belangko riwayat perjuangan. Oh, riwayat perjuangannya itu harus ada. Iya, dari tempat saya khusus. Yang ketiga persaksian. Jadi harus ada saksi minimal 2 orang. Oh, berarti rekan satu angkatannya juga bisa atau istrinya satu satuan. Pak, kalau gini Pak, dulu zaman perjuangan kita juga mengenai namanya masyarakat yang ikut membantu pertempuran di medan laga. Apakah itu juga termasuk veteran, Pak? Bisa kan masuk. Mbah itu nggak masuk ke korps ya, bisa dibilang. Ya. Dia nggak masuk ke dalam satuan tempurnya. Angkatan bersenjatanya maksudnya. Kan belum terdaftar tapi ikut membantu. Apakah itu juga termasuk veteran? Bisa. Jadi menambahkan Pak ya. Jadi untuk veteran ini tidak hanya dari TNI Polri, tapi dari non TNI Polri. Karena apa? Dulu mungkin beliau sebagai kesehatan, dulu sebagai kurir, sebagai yang tukang masak, menjaga kampung itu dulu kalau ikut berjuang ya kita masukkan dalam veteran karena dulu ikut dalam berjuang. Seperti itu. Iya, tapi itu kan kalau pakai syarat kesaksian mungkin teman-temannya yang mau bersaksi mungkin lewat lah aku iki cerita karo sapa nek aku moro rono nek aku ngomong tok dikira aku ngapusi.
tanda bintang jabatan apa tanda apa Tanda jasa. tanda jasanya cuman ini diingut dikira enggak di lagi minimal kan harus ada 2 saksi. Nah itu gimana itu Pak, nanti bisa di Jadi gini, masalah saksi itu saksi misalnya veteran pejuang itu saksi yang bisa menjadi saksi bagi beliau yang sudah punya skep veteran. Berarti betul-betul beliaunya seorang veteran yang saat itu betul-betul juga pelaku sejarah. Jadi tahu persis bisa menceritakan. betul. Jadi kesaksiannya beliaunya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Kayak kowe mungkin udah bisa cerita. Bisa cerita aku yang terutama melu perang. Aja kowe. Dulu konflik itu yang pernah aku lihat cuma obong-obongan Mei guys. Oke, seperti apa toh Kaminfet yang sudah membantu para veteran kita yang belum mendaftar, jadi silahkan para veteran-veteran kita terbuka Pak G, pastinya silahkan bisa langsung menghubungi teman-teman kita untuk wilayah Klaten dan Boyolali. Kita akan tanya lagi pastinya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Siden Mende Opor.